Apa kabarnya hari ini, Ra? Baik, Pak. Iya, kalau kakak juga, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadapi pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak mau memeriksa dulu ke kelas. Oke, siapa? Coba lihat kiri kanannya, siapa tidak hadir hari ini? Diri, Pak. Siapa lagi? Itu aja, Pak. Oke, ini pembicaraan kita hari ini adalah tentang induksi magnetik. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak mau lihat dulu sudah sejauh mana kemampuan kamu, penguasaan kamu tentang materi yang sebelumnya. Ya, ya. Medan magnet merupakan daerah sekitar magnet yang magnet. Oke, bagus. Sekarang kita sudah tentang induksi magnet. Tentang induksi magnet di sekitar kawasan arus. Nah, untuk pembelajaran ini, ya, di sini kita akan mempelajari dan peserta didik kami sebenarnya harus atau tidak mampu memahami konsep induksi magnet atau medan magnet di sekitar kawasan arus. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara nanti kamu bisa mempresentasikan, ya, kemudian bisa mencoba peralatan tersebut kita, sehingga nanti kamu peserta didik kami bisa menemukan atau bisa membuktikan bahwa benar-benar ada medan magnet atau induksi magnet di sekitar kawasan induksi magnet. Sehingga nanti bagian nilai yang bagian kamu ambil adalah ada sikap kamu bekerja sama, ada diskusi kamu, kemudian ada nanti latihan kamu, kemudian ada nanti laporan. Ya, dan yang paling penting adalah unjuk kerjanya. Ya, kita nanti kelompok yang akan tampil di depan untuk mempresentasikan bagaimana nanti terpegam. Ya, itu adalah kerjaan yang akan Bapak ambil sebagai penyelenggara. Untuk setiap hari demi hari belajar itu harus dari hal-hal kecil, ya, dari soal gampang bisa, soal gampang bisa, dan selalu bisa. Ya, artinya ada motivasi daripada orang-orang yang sudah terdahulu kita. Dibilangnya begini, Allah bisa karena biasa, ya. Allah bisa karena biasa. Itu harus menjadi pengalaman kami beserta didik kami sekali. Tapi dari situ, orang-orang yang successful, orang-orang yang sudah berhasil, semuanya harus pernah berwira usaha, ya. Pernah mengerjakan hal kecil, pernah mengerjakan soal sulit, ya. Jadi jangan ketika soalnya atau ketika pelajaran sendiri, kami langsung berpikir juga tidak melakukan usaha juga melakukan hasil. Nah, seberapa besar usaha kamu, seberapa besar yang sudah kamu jual, itu akan memberikan hasil. Ya, jadi itu bisa dari kita semuanya. Bilang apa yang kita belajar hari ini, ya, apa yang sulit hari ini harus bisa kamu selesaikan, kemudian ke depannya lagi kerjakan lagi, dan pasti akan bisa. Jadi itu artinya kalau bisa kita akan lanjutkan tentang induksi magnet pada yang pertama pada kawan lurus berarus. Kawan lurus seperti ini. Ini juga nanti berlaku pada kawan berarus. Ya, ingat di sini ada yang disebut oleh filsafat atau offset.
Ambil di gunakan aturan tangan. Nah, begitu. Ya. Coba tebak semuanya. Ini misalnya adalah gawe kedua. Mengalir dari bawah ke atas. Sepang. Harus ke atas. Berarti arah ibu jari. Kemudian kita harus kembali. Masuk dari sini ya. Dari sini ya. Nah, dari sini itu adalah tanda. Kemudian nanti kalau kepala kita sebelah kiri, maka yang dimaksud dia adalah tanda titik. Bisa? Oke, sekarang kalau misalnya ada opsi berubah, dari bawah, udah sekarang dari atas. Kita kembali mana? Yang sini. Ya. Ini arahnya. Ya, jadi yang tidak memiliki sama orangnya. Boleh. Kenapa? Kabel tengahnya atau kabel listrik dibuat tinggi. Lihat. Tinggi jauh dari jangkauan manusia atau masyarakat. Ya, oke selanjutnya mari kita lihat video berikut ini. Nah ingat dari video ini nanti kamu akan bisa memahami bagaimana penyelesaian industri di sekitar kawah merah. Dengan kami, coba lihat video ini ya. Fisika SMA jadi hasilnya tidak berada di dalam kereta, namun berada di suatu tempat lain. Jadi kita menerapkan bidang dalam bidang teknologi. Salah satunya adalah kereta AVEX. Kereta AVEX ini berada di beberapa tempat. Negara yang lainnya dari Jepang, Thailand, dan negara lainnya. Pertama adalah ada jenis kereta api yang mengangkat secara. Kembalikan semuanya. Silakan masuk ke informasi. Sudah dilakukan kan? Silakan kerjakan di KPD yang akan kami sampaikan. Silakan sebuah logo ambil catatan. Ya, logo. Diutuh. Kelompok ini kelompok Galileo. Ini kelompok Kepler. Ini kelompok Lesko. Ini kelompok Oke, nah, semua bekerja harus mengikuti terus. Nah, di sini sudah tampak bagikan juga PD, ya, lembaga kerja langsung. Ikuti saja kerjakan rangkai kemudian lihat hasilnya. Oke, kerjakan dan sekarang. Ya, ditanya aja ya. Kita belum dapat atau masih kurang dalam rangkai. Silakan ditanya. Ya, karena tempatnya
Buat seperti garing dengan kabelnya. Lurus ya. Dan kompas lurus dengan kabel. Jadi nanti bergerak sudah kita lihat. Ya, silakan. Sangat tidak. Jadi nanti masuk ke sini positif, sampai sini kan begini, ya. Ini gimana, udah siap nih? Kita aja. Kita lihat. Dia dari dengan. Coba. Nah, lihat nanti perubahan jarum kompas, ya. Ya, ketika kamu rubah komposnya, ya, lihat berapa. Oke, oke. Bapak. Ya, apa lagi nak? Mana kelompok NC ini? Kalau sudah tidak hidup ya? Iya, tapi lampunya mati, coba periksa. Kemudian ingat ya, lihat voltase daripada bola lampunya. Kalau dia hanya mampu 3 volt, nah kau coba buat 9 volt. Boleh Pak. Ya. Nah, jadi lampunya kan? Coba nanti baca. Kalau dia hanya mampu. Nah, kalau kita coba ke sini, sebentar aja. Ya. Ya, nongkrong. Itu. Bisa di 3 volt. Itu 60 punya berapa? Coba kita coba. Kemarin berarti ini sebenarnya. Iya, Pak. Oke. Hasilnya. Iya. 3 keren enggak? Coba, tekan lagi. Ya, lihat itu, lihat jarum kompasnya. Bicara. Naruh dia. Coba cari mana cantik dia. Ada yang sudah bisa? Kelompok? Kelompok Birbuton. Coba tes. Tiga volt. Jarumnya bergerak tapi simpangannya cuma kecil. Oke. Coba rubah arah. Coba yang bisa tembakkan. Oke. Ya, kira menyimpang semakin besar. Lanjut. Coba rubah arah nih. Dari ATB sekarang dari B ke iya, gimana? Simpangannya jadinya berlawanan.
Ulangan dari itu ya. Terus kerjakan hasil IPBD-nya. Oke, karena Pak Marina sudah ambil semuanya selesai praktiknya, sekarang apa mau atau siapa kira-kira nomor yang mau tampil ke depan? Ya, ada kelompok ini untuk ya, praktekkan sesuai laporan hasil yang kamu kerjakan. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di sini yang bahan yang kita gunakan itu sama seperti yang ada di SAPD ya. Yang pertama itu ada power supply atau catu daya untuk mengalirkan arus. Yang kedua itu ada kabel untuk menghubung antara catu daya dan papan rangkaian sebanyak 4 buah, 2 warna hitam dan 2 warna merah. Kemudian ada 1 buah papan rangkaian dan 1 buah kompas untuk mengetahui apakah ada medan magnet di sekitaran kawah berarus. Kemudian ada rumah lampu sebanyak 1 buah dan lampunya. Dan 1 lagi yang terakhir itu ada saklar 1 kutub. Kemudian untuk cara merangkainya itu, yang pertama itu kita ambil dulu 2 buah kabel warna hitam, kita sambungkan ke catu dayanya, kemudian kita susun. Ini susunnya bebas ya, sesuai dengan improvisasi masing-masing. Yang penting dia arah arusnya itu tidak putus, biar arus yang dialiri itu bisa sampai ke rumah lampunya dan rumah lampunya akan nyala. Di sini kami sudah menyusunnya. Arus yang disusun pun udah tidak terputus. Selanjutnya akan kami coba mengaliri dari catu daya ke papan rangkaian. Yang pertama kami akan menggunakan sumber tegangan 3 volt dan arah kabelnya ini pun searah ya yang kami gunakan. Setelah dihidupkan, ternyata lampu yang ada di papan rangkaian hidup dan arah simpangan kompas itu ke sebelah kanan atau searah sebesar 2 derajat. Karena dia cuma 3 volt, simpangannya pun kecil. Selanjutnya akan ke 6 volt. Lampu yang dihasilkan di papan rangkaian juga akan semakin terang dan arah simpangannya juga akan lebih membesar karena volt yang digunakan atau tegangan yang digunakan itu besar. Di sini kami mencoba cuma sampai tegangan 6 volt karena di lampunya cuma bisa menampung sebanyak 6 volt. Sekarang coba dari yang kalian praktekkan itu apa kesimpulan kalian? Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum yang telah Ini kesimpulan dari yang ya? Ya, dari praktikum ini. Jadi semakin besar kuat arus yang kita gunakan untuk mengaliri arus, maka besar simpangan yang terjadi di jarumnya akan semakin besar juga Pak. Jadi kalau misalnya voltnya cuma kecil atau sebanyak 3 volt tadi, jadi simpangannya itu cuma bergerak sedikit. Jadi kalau misalnya voltnya juga besar, misalnya 12 volt, itu juga tergantung sama lampunya. Lampunya bisa menampung sebesar apa juga. Jadi kalau misalnya besar daya yang dialirkan, maka besar juga simpangannya. Oke, kira-kira ini apa hubungannya dengan kawah yang tinggi? Hubungannya kita seperti itu. Kenapa dilarang lewat kawah berarus? Jadi kawat berarus itu, di sini kan juga terbukti bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus itu ada medan magnetnya. Kawat berarus ini juga mempengaruhi saraf kita Pak, sama tubuh kita ini juga dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Oke, bagus. Siapa kira-kira kelompok yang mau tampil lagi?
Ayo. Iya, kelompok. Kelompok Oke. Kita berikan kesempatan kepada kelompok Einstein. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil survei kami. Pada bagian ini akan dijelaskan dengan baik. Oke, jadi pertama kita akan bahas alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini. Pertama itu ada catu daya atau power supply, lalu ada 4 kabel dengan 2 warna yang berbeda, yaitu 2 warna hitam dengan 2 warna merah. Lalu ada 1 kompas, lalu ada 1 pemegang lampu dengan 1 lampunya, lalu ada 1 saklar 1 kutub. Oke, mari kita mulai. Pertama kita sambungkan kabel hitamnya ke catu dayanya ini. Arus yang digunakan di sini itu adalah arus AB. Jadi satu arus. Pertama kita gunakan tegangan sumber dengan 3 volt. Di sini terjadi pergerakan pada jarum kompas itu mengarah ke arah kanan dengan sedikit pergerakan saja karena volt yang digunakan di sini juga masih sangat kecil, yaitu 3 volt. Nah, lalu kita naikkan tegangannya menjadi 6 volt. Di sini terlihat jelas penyimpangan yang terjadi sudah begitu banyak atau besar ya, karena kita naikkan tegangan voltnya. Lalu kita coba, ini kan tadi saya bilang dari arah arus A ke B. Lalu kita bandingkan dari arus B ke A. Kita gunakan 3 volt dulu terlebih dahulu. Nah, di sini pergerakan penyimpangan dari kompasnya itu berlawanan ya. Dari arah yang sebelumnya itu kanan, ya di sini jadinya kiri. Kita gunakan 6 volt lagi. Nah, terlihat lebih jelas pergerakan penyimpangannya itu lebih besar. Jadi sekian dari hasil ini, mungkin ada yang ingin bertanya tentang Ayo, ada yang mau bertanya? Coba kelompok Oeso. Silakan. Bagaimana menentukan fungsi magnet yang menggunakan kaidah tangan kanan? Coba tanya lagi. Bagaimana menentukan fungsi magnet yang menggunakan kaidah tangan kanan? Iya, bagaimana menentukan induksi magnet atau arah induksi magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Menurutnya seperti ini. Anggap saja ini adalah arus listriknya. Jadi ketika menggunakan kaidah kanan ini, arah jempol kita ini menentukan dari mana arus listrik tersebut. Jadi jika kamu kita mengarah ke atas, ini adalah arus listrik yang dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, lalu genggaman tangan kita ini menentukan arus dari magnetnya. Jadi yang dari arus listriknya bawah ke atas ini, pertama gaya magnetnya itu dari arah sini ya. Di sini tuh ada tanda plus dan juga di sini ada tanda dot. Jadi maksudnya dari sini keluar arus gaya magnetnya dari sini. Oke. Nah itu tadi kamu yang melihat dari sebelah. Berarti arah crossnya di mana? Sebelah kanan sini Pak. Iya, arah masuk atau cross sebelah terus.
Lalu kita gunakan arus listrik yang berlawanan, yaitu dari atas ke bawah. Itu kita gunakan rujukan kita seperti ini. Jadi gaya Harusnya dari mana ke mana? dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Terus. Ke bawah terus arus gaya magnetnya itu seperti ini. Dari yang fokusnya tadi awal di sini, menjadi berlawanan di sebelah sini dan keluar di sebelah kanan. Jadi ini berlawanan juga tadi seperti yang di kompas kan, yang awal saya gunakan arusnya itu dari A ke B. Anggap saja itu dari arus atas ke bawah ke atas. Itu pergerakannya dari kanan ke kiri. Lalu kita ubah tadi kan dari B ke A, itu pergerakannya anggap saja dari atas ke bawah. Itu berlawanan dengan gaya arus magnetnya yang awal tadi. Yang tadinya kanan, sekarang jadi kiri awal maksudnya. Oke. Nanti kita menyanyikan lagu waktu berdansa dengan bunyi gendek. Ya, terus dari sini buat F. Iya, terus ini sama ini buat. Kemudian ini yang belakang terus. Oke, kita coba supaya ini semua pegang ya. Kita coba lagu potong berdansa dengan bunyi bebek. 2, 3. Oke, ya, selanjutnya coba dari yang paling rendah, dari yang paling rendah. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan kita? Iya, kelompok. Menyimpulkan dari hasil percobaan hari ini yang dapat kami sampaikan adalah ketika terdapat arus yang mengalir, ternyata itu menyalurkan jalur kompas yang menyimpang. Artinya bisa ada kawasan arus timbul industri magnet atau gaya magnet. Iya, bagus. Permasalahannya dapat dijawab ya. Karena di masyarakat begitu dari kita, termasuk di mengambil itu sangat disarankan tidak dekat dengan listrik yang digunakan konsentrasi. Jadi kenapa bisa dihindari? Ya, takutnya terpengaruh terhadap kandungan maka juga sangat kita kenapa bisa dibuat kabelnya jauh dari jangkauan kita? Pertama, buat magnet atau reduksi magnet sangat terpengaruh ke saraf kita, ya. Nah, jadi terpengaruh juga kesehatan. Kemudian sudah ada soal formasi. Ada juga dari soal yang berbeda. Soalnya kamu kerjakan, ya, seperti kamu kerjakan, kemudian nanti akan dengan hasil kerja kamu, baik praktikum, baik sikapmu, baik untuk kerjanya, nanti akan berkat. Oke, ya. Sampai di sini jumpa kita untuk hari ini. Selamat
Maju.